Masih di acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Kita akan masih meneruskan tema atau boleh langsung ke pertanyaan ya? Oke, kita Assalamualaikum Ustaz Salman. Saya ingin bertanya di luar tema Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz ziarah ke makam di bulan Ramadan? Bolehkah? Baik, terima kasih Pak Krisnaya. Bagaimana hukumnya ziarah kubur berarti Pak di bulan Ramadan? Pertama, ziarah kubur ini sunnah Rasulullah SAW. Itu dulu yang harus kita tahu ya. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarahi. Hadis ini hikmahnya banyak, bukan hanya mengenai ziarah kubur, tapi bukan tempat kita untuk bahas. Nanti silahkan dibahas di fan hadis ya. Sampai sesudah hadis ini dikeluarkan Nabi itu setiap hari ziarah ke pemakaman Baqi', Pak Krisna. Jadi Nabi kan rumahnya dekat dengan pemakaman Baqi'. Habis subuh kata Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, Nabi selalu pergi ke Baqi' mengucapkan assalamualaikum ya ahla Baqi', antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak hafal persisnya. Menunjukkan apa? Bahwa tidaklah ada waktu tertentu untuk berziarah kubur. Jadi boleh kapan saja Pak Krisna. Cuman memang di Indonesia kita yang kita cintai ini ada semacam tradisi muncul munggah atau apa namanya? Ya munggah. Munggah ya. Ziarah kubur sebelum Ramadan. Aku pikir nanti menjelang Idul Fitri lagi itu. Nanti menjelang Idul Fitri lagi kan. Saya sih kalau saya ini tidak anti tradisi Pak Krisna. Ada teman-teman saya yang alumni Mekah anti tradisi, langsung mengatakan itu apa? Beda. Kalau saya coba mempelajari lebih mendekatkan kepada teori antropolog, kita coba belajar tentang sosiolog. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Bahwa memang di masyarakat kita ini sudah berapa tahun itu menjadi sebuah tradisi. Mereka datang ziarah kubur ke keluarganya di saat Ramadan akan tiba atau Lebaran akan datang. Kalau saya menilainya sah-sah saja. Kalau ada orang mengatakan gini, Salman, kenapa harus sebelum Ramadan? Jangan begitu, itu nampak kali sinis pertanyaannya. Bilang begini, saya ajarkan kepada semuanya. Alhamdulillah umat mengamalkan ziarah sebelum Ramadan daripada tidak sama sekali. Ya kan? Alhamdulillah umat pergi ziarah kubur sebelum Lebaran daripada tidak sama sekali. Setidaknya umat Indonesia 2 tahun sekali pergi dia ke kuburan ayahnya, pergi dia ke kuburan ibunya, pergi dia ke kuburan anaknya, pergi dia ke kuburan adiknya, mengucap salam, berdoa di sana. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang orang, kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa harus Jangan begitu cara berpikirnya. Kenapa tidak bersyukur saja bahwa mereka melakukan kebaikan, walaupun hanya 2 kali dalam setahun, dan akhirnya tadi ada bulan-bulan khusus. Nah gitu. Tapi kalau tidak setuju dengan cara berpikir saya tentu tidak pernah memaksa siapapun, karena saya ini sangat menghargai perbedaan pendapat dalam agama kita ini. Jadi saya tidak ingin merubah, dan saya ini tidak akan bercita-cita merubah orang yang tidak ziarah kubur menjadi ziarah kubur. Kecil kali gitu ya, target kita. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan tadi, ziarah kubur sebelum Ramadan boleh. Ziarah kubur sesudah Ramadan boleh. Ketika Ramadan, besok nih tanggal 1 Ramadan Pak Krisna pergi ziarah, boleh nggak? Boleh. Tanggal 2 Ramadan boleh, tanggal 3 Ramadan boleh. Tiap hari Ramadan Pak Krisna pergi ziarah, boleh. Nah, jadi tidaklah kita bahas tentang menyalah-nyalahkan tradisi. Nggak usah kita bantah atau kita berusaha menghilangkan sebuah tradisi, apalagi ada cara membenarkannya. Kalau ada cara untuk membenarkannya, kenapa harus kita menyalah-nyalahkan gitu kan? Itu. Yang kedua juga saya ingatkan, ada loh Pak Krisna, saya temui orang 5 tahun dia nggak pernah ziarah ke kubur ayahnya, padahal dekat. Kalau ayahku dikuburkan di Medan, udah lama aku nggak ziarah. Betul. Di Medan ongkosnya bisa berapa kan gitu. Itu pula yang kita pikirkan. Bukan berarti tak kita kirim Al-Fatihah ke ayah kita doakan ayah kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu pasti sampai. Tapi memang ketika kita berziarah ke kuburnya, ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan. Ada feel-nya. Ada feel. Itu dia feel ini yang bisa didapatkan dari jauh. Gini loh, kalau misalnya orang yang suami istri
jarak jauh, pakai phone. Sekarang kan bisa kan? Dia bisa pakai kamera call sekarang kan, bisa lihat. Emang bisa enak. Ya tetap lebih enak kalau ketemu. Kalau udah ketemu apa aja lebih seru jadinya kan? Sama dengan ziarah itu gitu juga. Dari jarak jauh bisa. Tapi ketika kita datang ke kuburnya, sekali setahun pinomat lah kalau kata orang Mendiling, silakan. Tapi kalau bisa, jangan sekali setahun. Sekali sebulan kita berangkat ke sana. Ayah kita ini yang kita ziarah ini. Apalagi pula di tanah kusirnya misalnya. Apalagi misalnya di Juruk Purut di sini atau di apa yang dekat sini namanya nih, apa namanya nih? Keranggan itu. Iya, Keranggan itu ke sana tuh apa sih namanya? Pondok Rangon misalnya kan. Yang tidak perlu jauh-jauh kali. Janganlah pula memang asal sebelum puasa, sebelum Lebaran aja. Syawal datang, Zulkaidah datang. Setiap bulan kita datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah. Tengok cucu kau ini udah besar ayah. Doakan dari sana ayah. Kita bilang gitu kan. Kita ajak aja dia ngobrol. Kata Rasulullah SAW, mereka lebih mendengar daripada kita yang hidup. Suatu hari Rasulullah SAW di peperangan Badar. Selesai peperangan Badar, Nabi teriak di depan jenazah-jenazah orang-orang yang kafir yang mati itu. Orang kafir, saya sudah menemukan yang dijanjikan oleh Allah SWT di dunia. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan saya kemenangan, saya dapatkan hari ini. Saya mau bertanya kepada kalian, apa yang dijanjikan Tuhan kalian sama kalian? Ada sahabat yang menepuk pundak Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka sudah mati, tidak mampu mendengarmu. Apa kata Rasulullah? Wallahi, pakai sumpah kalau saya tidak salah, tapi saya tidak hafal teksnya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, kalau saya salah mohon maaf, tapi ya, mereka jauh lebih tangkas pendengarannya daripada ente, kata Rasulullah SAW. Berarti mereka dengar. Loh, kalau kita datang ke kuburan ya, udah besar anak cucu kau ini ya, doakan dia ya dari sana ya. Karena beda dimensi saja. Dia tetap bisa berbicara, berdialog kepada Allah SWT. Tapi lagi-lagi Pak Krisna, ini wilayah debat. Tidak mau aku debat dengan siapapun masalah ziarah kubur menghabiskan energi. Tapi ini pula pendapat aku. Kalau tak ada yang tak setuju, tidak usah debat aku. Nggak ada gunanya. Saya nggak mau debat mengenai ini. Tapi karena ada pertanyaan, saya jawab perspektif saya tanpa saya mempengaruhi siapapun yang tidak ziarah menjadi ziarah. Yang tidak mau berziarah, tak usah kau ziarah pun tak apa-apa. Tidak menjadi masalah sama saya itu. Bagi yang mengatakan juga tidak boleh hanya mengkhususkan Ramadan, tidak silahkan. Saya tidak akan ganggu-gugat pendapat itu. Tapi kita harus saling menghargai bahwa masalah-masalah kecil seperti ini biarkanlah berbeda-beda orang. Kalau nanti dia nanya si Salman begini hasilnya. Kalau nanya si Fulan begini hasilnya. Nanya si Fulan begini. Biarkan umat ini belajar. Siapa yang mau dia ikuti? Terserah. Oke, baik, kita kembali berikutnya. Terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum subhanallah. Motivasi buat anak-anak untuk belajar puasa. Betul. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara memberitahu seorang ibu untuk ngajarin anaknya berpuasa dari kecil. Yang ibunya itu selalu bilang, anak nih masih kecil, baru kelas 2, ntar kalau udah sakit gimana? Padahal kalau nggak diajarin dari kecil, khawatir sampai besar nggak terbiasa untuk berpuasa. Mohon pencerahannya Ustaz. Dari Ibu Liza Emilda di Bekasi. Baik, ini Ibu Liza. Saya perlu tahu ibu yang ingin ibu sampaikan ini siapa. Kalau adik, kakak atau siapapun ya, ini perlu kita tahu juga. Tapi kita bikin dulu secara umum. Memang begini ya, kalau udah ada orang berpendapat seperti itu, tidak bisa simsalabim abrakadabra kita ubah cara berpikirnya. Pertama, suruhlah beliau ini sering-sering ikut pengajian. Biasanya orang yang seperti ini masih lemah kondisi ilmu agamanya, kita harus mengerti itu. Rasulullah SAW memberikan tempat spesial bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama terlalu dalam. Rasulullah SAW akan berbeda pendekatannya dengan orang-orang yang tidak sering mengaji, tidak sering ke masjid, tidak sering melakukan sholat. Itu sangat berbeda. Saya sangat meyakini apabila ada orang berpendapat seperti ini, ilmu agamanya masih sangat rendah. Maka kita dekati dia dengan pendekatan yang berbeda. Mungkin pertama kita ajak dia ngaji, kita ajak dia ke majelis ta'lim, kita ajak dia mendengarkan radio Rasil atau radio Roja sebelah atau radio Fajri, Ismail, radio mana aja lah. Saya meyakini semua radio mengajarkan kebaikan. Bila ada letupan-letupan itu hanya orang-orang yang tidak berpikiran dewasa saja, saya pikir ya. Itu karena merubah pola pikir ibu ini yang ibu ceritakan ini tidak gampang. Pola pikir yang didapatkan sekarang itu sudah lama
mengkristal di kepala dia. Sesuatu yang mengkristal tidak bisa kita benturkan saja begitu saja. Ente ini gimana? Nggak perlu kita. Tapi ayo kita robah dia pelan-pelan. Di kita ini kan ada fikih wanita yang dipimpin oleh Ustazah Herlini Amran. Saya pikir itu kualitasnya bagus sekali. Silahkan ajak ibu ini mendengarkannya, Bu Liza. Di rasil kita ini ada lagi yang perempuan itu, Profesor Dr. Amani Lubis. Oh, saya kira saya sering mengikuti itu ya. Herlini Amran saya sering ikuti, Amani Lubis saya sering ikuti itu. Oh, Masya Allah, saya sering berandai-andai di kepala saya. Andaikan perempuan mendengarkan radio kita di 2 poin Ustadz itu, yang perempuan utamanya, perempuan akan semakin cerdas. Karena narasumber yang dipilihkan oleh rasil untuk pendengar perempuan rasil, tepat sekali ya. Wawasan luas. Herlini Amran alumni Al-Azhar kalau saya tidak salah. Pakistan juga. Dr. Amani Lubis alumni Al-Azhar. Profesor pinter dosen saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta waktu saya ambil S2. Itu ya. Jadi merubah orang-orang yang seperti ini pemikirannya tidak bisa instan. Ya saya lihat nih, oh iya kalau dia udah berpikiran gitu tuh, dia menganggap bahwa syariat agama ini justru melemahkan orang kan. Tak betul, jangan. Enggak lah, mana pula ada anak sakit gara-gara puasa. Enggak lah. Kalau dia sakit, memang waktunya sakit. Misalnya sakit apa sih? Misalnya gara-gara puasa, lemas paling ya kan. Sakit perut, ya sakit perut kasih zaitun. Taknya macam masalah kali sakit perut itu, ya kan. Nah, misalnya ada nanti ibu-ibu yang sudah mengikutkan anaknya puasa, sakit dia. Jangan pusing kali anak sakit. Ada orang-orang tua, pusing dia, stres dia anaknya sakit. Nggak usah kau pusing, nggak usah kau stres, nggak usah kau gimana-gimana gitu. Lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Obati anak kita. Kita obati pertama dengan obat-obat yang saya kira Ustadz Alfian yang mengajarkan kita tentang herbal itu jauh lebih bagus. Atau pakai tiban nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW. Kalau anak panas kasih air, karena kata Rasulullah SAW, panas min fayhi jahannam, fabriduhu bil ma'. Maka dinginkan dia dengan air. Baik minumkan dia air, atau kompres kepalanya, bahkan lebih ekstrim dari Rasulullah SAW, mandikan dia. Tapi hadis yang saya bahasakan barusan, perlu kita konsultasikan dengan yang ahli. Ya gitu ya. Tanya Ustadz Alfian ketika hari Minggu kan, datang hari Sabtu ya. Silakan dengar, tanya nanti. Mungkin beliau nanti akan datang di Ramadan. Tanya beliau, bagaimana cara penanggulangi anak yang sakit saat puasa, Ustadz? Mungkin beliau lebih ahli. Tapi Rasulullah SAW secara garis-garis besar mengajarkan kita. Tapi kalau detail, coba nanti ditanya Ustadz Alfian nanti ya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah, bagaimana kalau anak-anak puasanya setengah hari? Apakah puasanya diterima atau tidak? Dan apa puasanya sama dengan sehari penuh? Terima kasih. Baik, itu tadi bisa diceritakan ya. Di Syam ada namanya istilah ini tapi saya lupa. Ya, puasa setengah hari. Tadi udah kita ceritakan puasa setengah hari. Ya, kita ketika mengajak anak-anak berpuasa, satu yang harus dicatat, bukan pahala yang dicari. Jadi tidak perlu dijawab ada pahalanya atau tidak. Karena di sini bukan bicara pahala saat kita mengajak anak puasa. Kita di sini mengajak anak terbiasa puasa, mendidik anak bagaimana dia mau puasa. Mulai saat umur 7 tahun, dia dewasa nanti kan umur 17 tahun atau umur 15 tahun dia dewasa. Sejak umur 7 sampai ke 15 atau sampai ke 17, ada 8 tahun waktu membiasakan dia puasa. Harapannya apa? Saat datang umur 15 atau saat dia dewasa, diajak puasa, tidak terkejut lagi. Maka targetnya pembiasaan. Boleh nggak puasanya setengah hari? Jangankan pula setengah hari. Seperempat hari pun boleh, Bu. Salman, anakku hanya mampu puasa sampai jam 10. Paten. Sampai jam 8, silahkan. Boleh. Tapi biasa. Ayo nak, ikut sahur ya nak ya. Makan dia sahur. Ini apa namanya ayah? Puasa nak. Kita jelaskan dengan baik sama anak kita. Jangan sambil marah-marah. Jelas. Puasa nak. Jangan gitu. Ini namanya puasa nak. Kita kalau udah makan sebelum azan subuh nak, baru boleh lagi makan nanti nak sesudah azan maghrib. Nah, kalau anaknya ini lincah pasti nanti ayah kalau Muhammad lapar boleh makan nggak? Dia bilang boleh. Nanti kalau Muhammad lapar bilang ayah nanti kita makan. Jam 11 dia lapar kasih dia makan. Nanti kita kasih dia sehat lagi dia. Nah besok ayah tunggu nanti Muhammad laparnya jam 12. Terus sampai mungkin di puasa yang keberapa
Loh, sampai sore dia bisa puasa. Itu kan dengan latihan. Jadi tujuannya bukan pahala. Tujuannya apa? Latihan. Ketika latihan ini berhasil, pahalanya untuk siapa? Untuk maknya. Untuk bapaknya. Karena bapak emaknya bertanggung jawab memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dalam rangka puasa mengabdi kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Oke, assalamualaikum. Bagaimana puasa yang diberi upah? Misalnya kalau kamu sama maghrib dapat uang segini. Itu mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru. Ini baru mak-mak zaman Rasulullah, namanya mak-mak kayak gini. Kenapa gue bilang tadi kan kita munculkan dua ya tadi ya. Mak-mak di zaman Rasulullah ada dua yang kita munculkan. Itu masih banyak karena kita punya keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu ya. Ada dua yang kita munculkan, bahwa anak-anak diajak bermain, nanti apa yang dia inginkan saat kita main, kita siapkan dia buka puasa itu supaya dia senang. Kedua tadi kita bilang apa? Anak-anak diajak puasa, kapan dia lapar dikasih makan. Saat sudah makan lagi diajak lagi puasa. Sampai jam berapa? Terus kita bilang dia puasa terus gitu ya tadi. Gitu tadi pertama. Bila ada ide, nak kalau kau puasa, ayah kasih uang 100.000 rupiah. Kalau saya menilai, boleh saja. Boleh, bagus malah aku bilangnya. Biarkan dia termotivasi gara-gara uang dulu, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita ajari. Pelan-pelan dia akan terdidik sendiri nanti. Oh, sebenarnya bukan uang yang harus saya kejar dalam puasa, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayahnya pandai mengajarinya, maknya pandai mengajarinya, atau anak ini sering dibawa ke majelis ta'lim, pasti anak ini suatu hari akan berubah. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil yang ada di masa Rasulullah SAW. Anak-anak kecil itu dikasih permen oleh Rasulullah SAW, dikasih daging oleh Rasulullah SAW, dikasih susu oleh Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah. Ini kan kecil-kecil bersama Rasulullah SAW. Apa yang terjadi karena Rasulullah baik hatinya? Ngasih permen, ngasih mainan, ngasih apa? Mereka jadi penyimpan memori terbanyak tentang Rasulullah SAW. Karena mereka masih kecil. Abu Bakar, Umar, lupa dia tentang hadis-hadis ini. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar lebih kepada tugas strategi membangun sebuah peradaban, membangun sebuah bangsa apa. Jarang orang bertanya kepada mereka tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Untungnya Rasulullah menyiapkan generasi anak-anak kecil yang sering mendengarkan fituah-fituah dari Rasulullah SAW. Karena mereka kecil, nempel. Itu an siapa? An Abdullah bin Umar, an siapa? An Abdullah bin Abbas, an siapa? An Abdullah bin Zubair bin Al-Awam, an siapa? An Abdullah bin Amr bin Al-As, an siapa? An Abdul. Itu sahabat-sahabat anak-anak kecil semua itu. Yani masa Rasulullah SAW diberikan motivasi, kadang-kadang hanya dengan secangkir kopi. Masya Allah, tabarakallah. Ini terakhir kita boleh minum kopi sambil siaran kan? Nah, saya tadi minta izin boleh nggak sambil minum kopi kan? Nah itu Pak Krisna. Jadi boleh. Kalau saya ditanya, aku bilang boleh. Tapi tentu saya kan tidak ahli dalam hal pendidikan. Nanti kita tanya guru-guru kita yang lain. Saya hanya bisa bercerita dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustaz Salman, Baik, sepertinya kita akhiri saja acara Sirah Nabawiyah pada hari ini. Baik. Kita akan jumpa lagi. Oke, ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustaz Salman? Pak Krisna yang saya muliakan, para pendengar, pemirsa Rasil yang juga saya muliakan. Sekali lagi kita tadi menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah memotivasi anak-anak untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, ya. Dan kita juga tadi bercerita bagaimana kedekatan Rasulullah dengan anak-anak. Ya. Jadi kita tetap akan bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik anaknya. Dulu pertemuan yang lama kita pernah membahas pendidikan anak untuk dari Rasulullah SAW secara global. Kemarin kita bahas pendidikan anak autism atau special need. Hari ini kita bahas bagaimana mendidik anak agar mau beribadah, khususnya puasa. Ternyata kita memang harus banyak belajar dari sejarah Rasulullah SAW. Nah, ya, tadi kita sudah dapatkan beberapa hal dari Rasulullah SAW, tentu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mengajak dan membiasakan anak untuk ikut puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, itu ya. Dan nanti insya Allah kita pasti akan lihat lagi sisi-sisi lain dari sejarah Rasulullah SAW. Yang sedang saya kerjakan Pak Krisna, saya sedang terus hafal dan susun kerangkanya. Bagaimana sih Rasulullah SAW mengatasi pengangguran? Nah, ya kan? Ini kan ada demo, ada banyak kali orang yang bisa dijak rusuh, baik di Syria, di mana-mana. Itu semuanya gara-gara terlalu banyak pengangguran. Di masa Nabi, sahabat tidak boleh nganggur. Sahabat itu diajari begini-begini. Bagaimana? Nah, itu nanti coba kita
Kalau nanti udah selesai gue pelajari, kita akan sampaikan di radio Silaturahim insyaallah. Sambil nanti kita lanjutkan sejarahnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Krisna. Ustaz Salman mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Dan juga kita sehat terus yang mudah-mudahan Allah kasih. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi pada Jumat depan pada Sirah Nabawiyah. Saya Muhammad Krisna, kemudian Haidar, Andri, dan Fajar mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.